Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi nikmat dan rahmat kepada kita semua. Dan salawat beriringan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana yang telah membawa kita ke alam Islamiyah dan dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dan dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Saya akan menceritakan sebuah kisah tentang perjalanan lika-liku Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan ketakwaan, pengetahuan dan kedekatannya dengan Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud berasal dari suku Quraisy, tepatnya dari klan Bani Huzail. Ia termasuk dari klan Bani Huzail. Di antara sahabat yang paling awal masuk Islam ialah Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud dikenal memiliki kedekatan yang mendalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta menjadi salah satu penghafal dan ahli tafsir dalam Al-Quran yang paling dihormati. Biografi tentang Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud lahir di Mekah dan pada masa muda Abdullah bin Mas'ud bekerja sebagai pengembala. Pertemuannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengubah hidupnya dan ia segera menerima Islam. Abdullah bin Mas'ud dikenal sebagai orang yang rendah hati, meskipun berasal dari keluarga yang kurang berpengaruh di masyarakat Quraisy. Abdullah bin Mas'ud termasuk dalam sekelompok kecil sahabat yang memeluk Islam sejak awal dakwah dan menjadi salah satu orang pertama yang secara terbuka membaca Al-Quran di depan umum, meskipun mendapat perlawanan keras dari kaum Quraisy. Adapun keahlian dalam Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud dikenal sebagai sahabat yang sangat ahli dalam memahami, membaca, mengajarkan dan menafsirkan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah mengatakan bahawa siapapun yang ingin belajar Al-Quran dengan benar hendaklah belajar dari Abdullah bin Mas'ud, karena kecintaannya kepada Al-Quran ia berupaya menghafal dan memahami ayat-ayat suci tersebut secara mendalam. Abdullah bin Mas'ud juga termasuk salah satu sahabat yang dipercaya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menuliskan wahyu, dan banyak kontribusi dalam periwayatan hadis yang berkaitan dengan hukum Islam juga. Adapun sifat-sifat dan akhlak Abdullah bin Mas'ud terkenal dengan ketakwaan, ketekunan dalam ibadah dan kecerdasannya juga. Ia adalah sosok yang sederhana dan selalu berpegang teguh
pada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sosok yang rendah hati, beliau memiliki keberanian yang luar biasa dalam menyampaikan kebenaran. Abdullah bin Mas'ud sering memberikan nasihat kepada umat muslim untuk senantiasa bertakwa dan menjalankan syariat Islam dengan sungguh-sungguh. Peran dalam pendidikan Islam dari Abdullah bin Mas'ud setelah wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud menghabiskan hidupnya untuk mengajarkan Al-Quran dan ilmu agama dengan generasi berikutnya. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, ia dikirim ke Kufah ataupun Irak sebagai guru dan pengajar utama. Melalui pengajaran Abdullah bin Mas'ud, banyak ulama besar lahir dan menjadi generasi penerus yang memegang teguh ajaran Al-Quran dan hadis. Wafatnya Abdullah bin Mas'ud wafat sekitar tahun 32 Hijriah atau 653 Masehi di Madinah pada masa pemerintah Khalifah Utsman bin Affan. Warisan ilmu dan keteladanannya terus diingatkan oleh umat Islam sebagai sosok sahabat yang mendedikasikan hidupnya untuk Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warisan dan pengaruh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dikenang sebagai salah satu ulama awal Islam yang sangat berpengaruh metodenya dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran menjadi dasar bagi generasi setelahnya, terutama dalam perkembangan tafsir Al-Quran. Warisannya juga tercermin dalam berbagai ajaran dan prinsip-prinsip fikih yang berkembang dalam Islam, yang hingga kini menjadi rukunan dalam pembelajaran agama di berbagai belahan dunia. Perjalanan hidup Abdullah bin Mas'ud sangat menarik karena ia adalah salah satu sahabat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memiliki banyak pengalaman luar biasa dalam memperjuangkan Islam. Berikut adalah beberapa aspek penting dan perjalanan hidupnya. Abdullah bin Mas'ud termasuk dalam kelompok pertama yang masuk Islam di Mekah, yaitu pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Perjalanannya memeluk Islam berawal dari ketika ia bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu Abdullah sedang mengembala kambing dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta susu darinya. Ia awalnya menolak karena kambing tersebut bukan miliknya, tetapi setelah melihat kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia kemudian tertarik dan masuk Islam. Keberanian membaca Al-Quran di hadapan kaum Quraisy. Abdullah bin Mas'ud adalah orang pertama yang membaca Al-Quran secara terang-terangan di hadapan kaum Quraisy di Mekah. Pada saat itu, membacakan Al-Quran secara terbuka di hadapan kaum Quraisy sangat beresiko karena bisa mendapatkan siksaan dan kekerasan dari mereka. Namun, Abdullah bin Mas'ud tetap melakukannya meskipun akhirnya ia dipukuli dengan kejam. Keberaniannya menunjukkan keteguhan dan kecintaannya pada Al-Quran serta keyakinannya yang kuat terhadap kebenaran Islam. Hijrah ke Habasyah dan Madinah. Abdullah bin Mas'ud pada awal Islam, umat muslim mengalami banyak tekanan dari kaum Quraisy di Mekah. Abdullah bin Mas'ud termasuk dalam rombongan sahabat yang berhijrah ke Habasyah ataupun yang disebut Ethiopia untuk menyelamatkan diri dari penyiksaan. Hijrah ini menjadi salah satu pengalaman penting dalam hidupnya karena menunjukkan keteguhan dalam beriman.
Setelah beberapa waktu di Habasyah, ia kembali dan kemudian turut serta dalam hijrah kedua ke Madinah. Adapun kehidupan Abdullah bin Mas'ud, ia pernah juga berjuang di medan perang. Abdullah bin Mas'ud ini terlibat dalam banyak pertempuran penting bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk perang Badar juga, perang Uhud dan perang Khandaq. Dalam perang Badar ia mendapatkan kehormatan. Ketika berhasil membunuh Abu Jahal, salah satu musuh besar Islam juga. Setelah menemukan Abu Jahal yang terluka parah, Abdullah bin Mas'ud menebas lehernya sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang dilakukan Abu Jahal terhadap umat Islam. Kedekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud dikenal sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia sering kali menjadi pelayan pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membantu dalam berbagai tugas sehari-hari. Misalnya, Abdullah bin Mas'ud bertanggungjawab membawa dan menyiapkan sandal serta bantal untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ia juga selalu siap sedia untuk menemani Nabi di perjalanan maupun keadaan apapun. Kedekatan ini membuat Abdullah mendapatkan banyak pengetahuan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam hal pemahaman dan hafalan Al-Quran. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Cuman sampai sini cerita singkat dari Abdullah bin Mas'ud. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.